Kembali lagi dengan saya, Ade Ardiansyah. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Orphan. Apa yang kalian lihat berikut ini adalah gadis kecil yang manis, imut, dan menggemaskan. Eits, tapi dibalik keistimewaan yang dimiliki si gadis kecil ini, terdapat sisi lain yang belum kita mengerti. Kisah diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih, suaminya bernama John dan istrinya bernama Kate. Sepasang kekasih ini memiliki dua anak, yang lelaki bernama Daniel dan gadis kecil ini bernama Max. Sejak saat lahir, Max memiliki gangguan pendengaran. Jadi untuk mendengar sesuatu, Max harus dibantu dengan alat bantu dengar. Singkat cerita, John serta Kate baru saja keguguran, dan itu benar-benar membuat sepasang kekasih ini sangat begitu terpukul, terutamanya Kate sebagai sang ibu. Setelah melalui pemikiran yang matang, John serta Kate sepakat untuk mengadopsi anak perempuan. Di suatu hari, sepasang kekasih ini mendatangi panti asuhan yang disambut baik oleh suster Abigail. Di sini, Kate serta John mulai memilah dan memilih anak mana yang nantinya akan diadopsi olehnya. Hi. My name is Esther. John. Di samping anak-anak yang lain tengah berpesta, menikmati indahnya hidup, walau pada kenyataannya hidup tak selamanya indah. Namun Esther berbeda dari yang lainnya, yang dimana Esther cenderung lebih menyukai kesendirian daripada bermain dengan rekan-rekan sebayanya. Seperti kebanyakan anak introvert pada umumnya, Esther juga pandai dalam segala hal. Termasuk salah satu kegemarannya adalah dengan melukis. Tak lama setelah itu, datang Kate bersamakan dengan suster Abigail. Sama halnya seperti John, Kate di sini memiliki pandangan yang berbeda kepada Esther. Intinya, menurut Kate dan John, Esther itu anaknya menarik, yang membedakan dengan anak-anak sebayanya. Karena ketertarikan itu, Kate serta John sepakat untuk memasukkan Esther ke dalam kakaknya atau kartu keluarganya. Suster Abigail menjelaskan berdasarkan data yang ada bahwa Esther berasal dari Rusia yang pasti berbahasa Inggris. Esther diadopsi lantaran Esther adalah anak yatim piatu. Ibu dan ayahnya meninggal akibat kebakaran rumah. Kini Esther si gadis manis telah resmi menjadi bagian dari keluarga John, yang dimana keputusan John ini adalah awal dari sebuah malapetaka. And Max is like this. Selama di perjalanan, Esther berusaha mempelajari bahasa isyarat agar Max, anak perempuan Kate, bisa berkomunikasi dengan Esther dengan mudah. Sesampainya di rumah, mereka langsung disambut baik oleh Max. Can she hear? A little. Oh, Max, my name is Esther. Selepas berkenalan dengan Max, berikutnya Esther berkenalan dengan neneknya. Kemudian dilanjut dengan berkenalan kepada Daniel. Kate serta John tidak mendiskriminasi seorang Esther. Meski Esther diambil dari panti asuhan, tapi kasih sayang yang diberikan oleh keluarga ini hampir sama seperti kedua anak kandungnya. Di samping itu, Max juga terlihat nyaman pada saat bermain dengan Esther. Di malam harinya ketika sudah saatnya tidur, Esther mendatangi kamar Max untuk kemudian Esther memasuki kamar kedua orang tuanya. Berhubung di luar hujan plus adanya petir, Esther beralasan bahwa ia takut dengan petir. Jadi bolehkah aku tidur di sampingmu, ayah? I wanna sleep next to Daddy. Esther dimasukkan ke dalam sekolah SDN Pancoran 01 yang berada di Amerika Serikat. Di suatu ketika, pada saat Max dan Esther tengah bermain, kemudian Kate menyuruh Esther untuk jangan bermain di situ, karena itu merupakan lapisan es yang bisa pecah sewaktu-waktu. Pada saat Daniel tengah bermain tembak-tembakan, kemudian burung kuntul hinggap di tengah ia bermain. Daniel di sini iseng menembakkan burung itu, tapi ternyata tembakan mainannya itu mampu menjatuhkan si burung kuntul. Esther yang melihat kejadian itu lantas menyuruh untuk Daniel mengakhiri penderitaannya, tapi Daniel tak tega untuk melakukan itu. Tanpa pikir panjang, Esther pun langsung membunuh si burung dengan menggunakan batu. Suatu malam, ketika Kate tengah merapikan kamar Esther, ia tak sengaja menemukan sebuah Alkitab yang di dalamnya terdapat foto seorang pria dan tiba-tiba enggak cuy, nggak ada apa-apa. Kalian ini penakut banget sih. Kayak saya dong, pemberani. Pada saat di sekolah, Esther dijahili oleh Daniel yang membuat buku miliknya harus terjatuh. Kemudian buku miliknya itu diambil oleh Brenda dan inilah yang dilakukannya.
Di rumah, Kate mengajarkan Esther bermain piano. Kemudian Kate menunjukkan sebuah buku kenangannya. Termasuk ada juga foto Esther yang baru saja dimasukkan oleh Kate ke dalam bukunya. Berikutnya, Kate menunjukkan sebuah bunga yang dimana bunga ini sangat berarti baginya dan tak boleh ada seorang pun yang merusaknya. Ketika tengah enak-enak di dapur pada saat tengah malam, Kate serta John terciduk oleh Esther. Keesokan harinya Kate berusaha menjelaskan tentang kejadian semalam, yang dimana menurut orang barat, cara mengungkapkan cinta bagi orang dewasa adalah dengan enak-enak. Pada saat tengah bermain di taman bermain, John dihampiri oleh seorang perempuan yang merupakan anak dari temannya itu. Pertemuan ini dilihat oleh Esther dengan tatapan sinisnya. Esther kemudian melihat Brenda tengah bermain sendiri, dan kita coba akan berfokus kepada Brenda. Singkat cerita, kakinya Brenda patah akibat didorong oleh Esther. Dan menurut kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian, Esther mendorong Brenda secara sengaja. Namun pada saat diinterogasi oleh John serta Kate, Esther menjawab bahwa Brenda hanya terpeleset. Dan Max pun menjawab dengan hal serupa, alias membela Esther. Namun jika kita perhatikan dengan seksama, raut wajah Max ini seperti sedang ditekan oleh Esther. Ketika sedang belanja di Matahari, Kate mendapati telepon dari Suster Abigail. Dalam pembicaraannya itu, Suster Abigail hanya ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh Esther selama Esther diadopsi oleh Kate. Di rumah, Kate melihat Esther tengah bermain piano, bukan layaknya pemula, tapi layaknya seorang yang profesional. You told me you didn't know how to play. Wait. Kini sifat buruk Esther perlahan mulai terlihat, yang dimana Esther mulai berani berbohong dan menentang. Ingat dengan momen ini, pada saat itu John hanya mengobrol saja dengan ibu dari temannya Max. Namun Esther membalikan fakta itu dan berkata bahwa ayah telah selingkuh dengan wanita itu, ucap Esther kepada Kate. Kate percaya begitu saja, sehingga keduanya pun di sini harus adu mulut. Mendengar itu, Esther sangat senang karena inilah yang ia inginkan. Manis juga ya si Esther, kalau dilihat-lihat. Beberapa waktu kemudian, Suster Abigail mendatangi kediaman John. Di sini, Suster Abigail menjelaskan informasi yang baru saja ia ketahui tentang seorang Esther. Suster yang bukan suster ngesot ini mengatakan bahwa Esther adalah anak yang berbahaya, yang mengidap gangguan mental yang dinamakan antisocial personality disorder. Tapi John tak percaya dengan pernyataan itu, sedangkan Kate sendiri menanggapinya dengan serius. Karena menurut Kate ada yang aneh di dalam dirinya Esther. Di samping itu, Esther mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh ketiganya. Esther lantas meminta bantuan kepada Max dengan mengatakan, There's a mean lady here. Will you help me? Max kemudian membawa Esther ke ruang kerja ayahnya, dan di ruangan ini Esther mengambil palu serta peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam menghabisi sang suster. Di samping suster meninggalkan rumah John, Esther sudah bersiap untuk menjebaknya. Here she comes. Oh, you alright? Help me hide her. Agar tidak terlacak, Esther menyembunyikan barang bukti itu di rumah pohon. Rumah pohon ini biasa digunakan oleh Daniel untuk bermain bersama dengan teman-temannya. Sementara itu, Max hanya bisa terdiam sembari mengeluarkan air mata. Max juga di sini diancam oleh Esther untuk jangan melaporkan ini kepada siapapun, termasuk ibundanya. Keluarnya Esther serta Max dari rumah pohon terlihat oleh Daniel, dan ketika Daniel sedang tidur, ia dibangunkan oleh Esther dengan menodongkan pisau kepadanya. Esther bertanya kepada Daniel apa saja yang dilihat oleh Daniel pada saat siang tadi. Daniel lalu menjawab bahwa ia tidak melihat apa-apa selain melihat Max dan Esther keluar dari rumah pohon. Singkat cerita, Esther dibawa ke psikiater dan setelah menjalani sesi tatap muka dengan psikiaternya, Kate serta John masuk untuk melihat hasilnya. Psikiater itu mengatakan bahwa Esther tak memiliki masalah apapun, apalagi masalah kejiwaan, dan
dan bahkan menurutnya Esther itu adalah gadis kecil yang pandai. Mungkin masalah terbesarnya ada pada Kate, ucap psikiater. Mendengar itu tentunya Kate tak terima karena selama ini ia memperlakukan Esther seperti anak sendiri. Kemudian Kate mendapati telepon dari Suster Judith, suster yang juga bekerja dengan Suster Abigail. Dalam teleponnya ini, Judith mengatakan bahwa Suster Abigail telah hilang. Dilakukanlah pencarian dan polisi berhasil menemukan mayat Abigail. Tapi sayangnya, polisi tidak menemukan titik terang mengenai pelakunya. Ini adalah lukisan yang dibuat oleh Esther selama hidupnya, yang dimana ketika lampu dimatikan, maka akan keluar gambar-gambar yang cukup creepy. Kate mencoba mencari tahu tentang anak-anak yang mengidap antisocial personality disorder. Hasilnya, karakter dengan gangguan tersebut adalah karakter yang sangat berkarisma, sulit untuk bergaul, dan mereka adalah manipulator yang andal. Kate di sini berusaha agar John menganggap masalah ini lebih serius karena masalah ini bisa mengancam kedua anak-anaknya, tapi lagi-lagi John mengabaikannya. Ketika Esther tengah berdua bersama dengan ayahnya, Esther mengatakan bahwa kemungkinan ibu tak menyukai kehadirannya. Agar ibunya tersenyum kembali, sang ayah menyuruh untuk Esther memberikan hadiah kepada ibu, dan inilah hadiahnya. I picked these flowers just for you. What did you do? God! Wajar saja jika Kate menangis karena bunga mawar ini memiliki makna dengan gugurnya sang anak. Padahal di sini banyak bunga, tapi Esther malahan memilih bunga yang sangat berarti bagi Kate. Pasca kejadian tadi, Esther mematahkan tangannya dengan sengaja. Untuk nantinya bukti ini ia berikan kepada sang ayah. Daddy! My arms still hurt. Oh my god. You broke her arm. Maybe you should sleep downstairs. Keesokan harinya Kate mengantarkan ketiga anaknya ke sekolah. Di sekolah, buku Daniel terjatuh. Spontan, Kate pun langsung membantunya. Melihat adanya kesempatan ini, Esther langsung memundurkan mobilnya untuk mencelakai seorang Max. I got you here. Oh, it's okay. Akibat kejadian itu, psikiater dipanggil kembali dan hasilnya sama seperti sebelumnya, yakni Kate yang salah. Terlebih lagi, John menemukan 2 botol Amer, jadi kemungkinan kecelakaan itu ada karena Kate tengah mabuk. Sementara itu, Max hanya bisa menangis melihat ibunya disalahkan. Esther di sini mengancam dengan mengatakan, Daniel mendatangi adiknya di kamarnya. Daniel di sini memohon kepada Max agar bisa bekerja sama. Adiknya lalu menunjukkan sebuah gambar mengenai kematian Abigail, dan semua barang buktinya masih terdapat di rumah pohon. Untuk mencari tahu lebih dalam mengenai sosok Esther, Kate di sini berusaha untuk mencari Alkitab. Tak lama mencari, Kate menemukan Alkitabnya. Di dalam Alkitab itu banyak terdapat foto-foto pria berusia di atas 30. Dan di belakangnya terdapat bacaan Sarni Institute. Berdasarkan data dari Mbah Google, Sarni Institute merupakan kastil yang ada di Estonia. Kate langsung menghubungi nomor yang tertera. Kate bertanya kepada si pria, apakah aku bisa berbicara dengan suster yang ada di panti asuhan? Si pria kemudian menjawab bahwa di sini bukanlah panti asuhan, melainkan ini adalah rumah sakit jiwa. Sementara itu, Daniel memberanikan diri untuk pergi ke rumah pohon untuk mencari barang bukti tentang kematian Abigail. Sayangnya, Esther selalu selangkah lebih di depan dibanding dengan targetnya. Di sini, Esther membakar barang buktinya, sekaligus rumah pohon, serta membakar Daniel juga. Are you crazy? Let me out! Belum sempat keburukan Esther terbongkar, Kate dikagetkan dengan kebakaran yang terjadi di rumah pohon. Betapa syoknya, Kate melihat Daniel telah pingsan dan tak sadarkan diri. Dokter mengatakan bahwa Daniel baik-baik saja, keluarganya jelas senang mendengar itu.
Ketika sedang berdua, Kate memberikan informasi terbaru bahwa Esther bukan berasal dari Rusia, melainkan Esther berasal dari Estonia yang dulunya pernah tinggal di rumah sakit jiwa. Melihat kedua orang tuanya tengah ngobrol, Esther izin pamit kepada neneknya, dan inilah yang dilakukannya. Lantaran takut kakaknya kenapa-kenapa, lantas Max pun langsung melaporkan kepada orang tuanya. Sementara itu, Esther sendiri telah berhasil membuat detak jantung Daniel berhenti, dan ia langsung pergi meninggalkan TKP. Singkat cerita, dokter berhasil membuat jantung Daniel kembali stabil. Kate berasumsi masalah ini disebabkan oleh Esther, jadi Kate memutuskan untuk menggaploknya. Kate diberikan obat penenang oleh dokter yang membuatnya tertidur di rumah sakit. Sedangkan John memutuskan untuk pulang bersama dengan Esther dan juga Max. Di sini dapat terlihat jelas ekspresi Max ketika ia hanya dengan ayahnya saja. Max terasa sangat nyaman, tapi ketika hadir Esther, kenyamanan itu berubah menjadi ketakutan layaknya sebuah hubungan. Awalnya sayang, akhirnya menghilang. Lantaran kepalanya Daniel pusing 7 keliling, Daniel pun memutuskan untuk menikmati malam dengan meminum ciu bekonang. Juga ada rokok di situ. Di saat sudah ngeplay, Esther mendatangi ayahnya dengan pakaian layaknya wanita dewasa. Esther di sini berusaha menggoda sang ayah agar ayahnya mau dengannya. Saking saknenya, Esther di sini berkali-kali mencium sang ayah. Meskipun John sedang dalam keadaan mabuk, tapi beruntungnya John dapat mengontrol kesakneannya. Dan Esther di sini dimarah-marahi oleh sang ayah. Layaknya kebanyakan anak perempuan pada umumnya, yang setelah dimarahi, Esther memilih untuk menangis di kamar. Sementara itu, Kate yang berada di rumah sakit mendapati telepon dari Institut Sarni. Pria yang merupakan senior di Institut Sarni, atau dalam istilah lain telah lama bekerja di institut tersebut, mengatakan kepada Kate bahwa Esther bukanlah anak-anak, melainkan Esther adalah wanita dewasa yang berusia 33 tahun. Meskipun dewasa, Esther akan melulu terlihat seperti anak-anak karena Esther menderita penyakit langka yang bernama hipopituarisme. Esther bukanlah nama asli, melainkan Esther adalah nama palsu dengan terdapat sebuah cerita yang panjang di dalam nama tersebut. Esther memiliki nama asli yaitu Lina. Tak kalah pentingnya, Lina merupakan wanita yang berbahaya. Foto-foto yang berada di Alkitab merupakan pria yang telah dibunuh oleh Lina sebelumnya. Ketika Lina tak berhasil menggoda pria yang disukainya, maka Lina akan mengambil tindakan nekat, yaitu dengan membunuhnya. Pantes aja Esther sagnenya sama pria dewasa. Ternyata usianya 30 tahun tuh. Mendengar itu, Kate pun langsung bergegas untuk balik ke rumah demi menyelamatkan suami serta putrinya. Di perjalanan, Kate menghubungi pihak kepolisian untuk segera menangkap Lina. Di waktu yang bersamaan, Esther mulai merubah dirinya menjadi Lina kembali. Hal ini terjadi setelah John menolak cintanya, lalu Lina pun ngamuk-ngamuk. Mendengar Lina ngamuk-ngamuk, lantas John pun mendatangi kamar Lina, tapi Lina sudah tak ada di kamarnya. Ketika John mematikan lampunya, ia dikagetkan dengan gambar-gambar yang cukup creepy yang ada di kamar Lina. Dan tiba-tiba ya, seketika nyawa John melayang di tangan Lina. Di samping Lina melakukan kekejaman itu, ternyata ada putrinya almarhum John yang sedang menyaksikan. Lantaran ini sudah takdir, lalu Max pun mencoba berpikir secara dewasa dengan memilih untuk bersembunyi di lemari. Saking paniknya, seorang Kate sampai menabrak rumahnya sendiri. Kate di sini benar-benar syok melihat suaminya sudah tak berdaya. Ini artinya status Kate resmi menjadi janda. Lantaran nangis bukanlah solusi, kemudian Kate pun memutuskan untuk mencari putrinya. Pencarian dilakukan mulai dari kamar Max, lalu berlanjut ke lemari. Terakhir kita lihat Max bersembunyi di lemari, tapi kini Max telah hilang entah kemana. Mencari putrinya bukanlah hal yang mudah, karena Kate harus berhadapan dengan psikopat bocil yang ada di rumah ini.
Kesalahannya di sini Kate malahan meninggalkan Lina begitu saja karena menurutnya Lina telah tewas. Tak lama setelah itu, terlihat mobil polisi sedang mendekati olah TKP. Kate bukannya meminta perlindungan kepada polisi, tapi lagi-lagi ini adalah kesalahannya. Di TKP, polisi menemukan seorang John, tapi tidak dengan psikopatnya. Dan tiba-tiba peluru itu membuat esnya pecah, sehingga kini duel semakin meluas dari yang tadinya hanya di daratan. Sekarang duelnya berlanjut di perairan. Don't let me die, Mommy. Please.